Wajah Novan terlihat memerah antara sedih dan marah begitu mendengar kalau wanita yang sangat dia cintai diam-diam sudah menikah, dia tidak terima Dara menjadi milik orang lain. Dara menikah dengan siapa? Tanya Novan pada Bulina selaku ibu kos. Bulina terpikir sejenak, saya lupa lagi namanya, pokoknya dia itu ngaku-ngakunya masih sekolah dan muridnya Dara. Novan mengerutkan keningnya, dia muridnya Dara. Bagaimana mungkin Dara menikah dengan seorang siswa? Dia sangat tahu tipe Dara seperti apa. Dara menyukai pria yang sudah dewasa. Bulina berseru begitu mengingat nama suaminya Dara. Oh iya, namanya Yunan. Iya benar, Yunan nama laki-laki muda itu. Novan seakan tersambar petir mendengar nama itu, rasanya tidak percaya bagaimana bisa Dara menikah dengan Yunan. Itu artinya dia telah menjadi kakak iparnya Dara. Pasti tante keliru, bagaimana mungkin Dara dan Yunan? Novan tidak meneruskan perkataannya, dia yakin sekali mereka menikah karena terpaksa. Pasti terjadi kesalahpahaman. Dara selalu bilang padanya dia menginginkan pendamping pria yang lebih tua usianya darinya. Dara tidak mungkin mencintai Yunan, laki-laki yang usianya jauh lebih muda darinya. Novan segera naik ke dalam mobil, rasanya dia telah kehilangan akal, dia harus memastikan apa benar Dara dan Yunan menikah. Novan memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, dia tidak sabar ingin segera tiba di apartemen Yunan. Begitu sampai di depan pintu apartemen milik Yunan, Novan segera menekan bel, pria itu terlihat emosi sekali. Ting, tong, karena tidak ada yang membuka pintu, Novan terus saja menekan bel, pokoknya dia harus memastikan apa benar mereka sudah menikah. Suara bunyi bel menggema di ruangan apartemen tersebut, membuat Dara terbangun. Dara menguap, dia masih ngantuk berat. Siapa yang datang malam-malam ke sini? Gerutunya, mungkin karena ngantuk berat, dia belum sepenuhnya sadar. Dara keluar dari kamar dengan gontai. Mata Dara beredar mencari keberadaan Yunan, ternyata suami bocahnya tidak ada di apartemen. Dia kemana? Apa dia mengikuti trek motor? Dara terpaksa harus melihat siapa yang datang ke apartemen, dia terkejut saat melihat di layar depan pintu, terlihat dengan jelas wajah Novan di sana. Astaga, mau apa Novan ke sini? Bagaimana kalau dia mau menginap di sini malam ini? Dara menjadi panik, Dara tahu sekali saat Novan begitu tegas pada Yunan di sekolah, dia pikir mungkin karena Novan ingin bersikap profesional. Dia pikir persaudaraan Novan dan Yunan sama seperti adik kakak lainnya, walaupun sering berbeda paham ataupun berantem, tapi tetap saling menyayangi. Karena itu dia panik takut Novan datang ke apartemen Yunan untuk menginap di sana. Dara tidak ingin ada satu orang pun yang tahu dia dan Yunan sudah menikah, padahal mereka akan berpisah 1 bulan lagi. Novan sangat kesal sekali karena tidak ada yang membuka pintu, sebenarnya mereka sedang apa? Mengapa mereka tidak membuka pintu? Novan tak sengaja melihat Yunan yang sedang berjalan di koridor menuju apartemennya. Yunan menghentikan langkah kakinya, dia menatap Novan dengan tajam. Yunan nampak tidak suka sekali dengan kehadiran Novan, apalagi dia takut pernikahan rahasia dia dengan Dara sampai ke telinga ayahnya, dia takut ayahnya akan menyakiti Dara. Untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Yunan dengan nada ketus. Novan memperhatikan penampilan Yunan, sepertinya Yunan abis main trek motor, dia yakin Dara tidak suka pria yang ugal-ugalan seperti Yunan. Apalagi Yunan terlihat babak belur seperti abis bertengkar. Tidak ada yang Dara sukai dari diri Yunan. Novan yakin mereka pasti telah membuat kesempatan untuk menikah sementara. Asteris 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 asteris. Yunan mengajak Novan berbicara di sebuah kafe yang letaknya tak jauh dari gedung apartemen tempat dia tinggal. Dia tidak ingin Novan masuk ke apartemennya. Selama ini Novan tidak pernah datang ke apartemennya, kecuali jika disuruh oleh Pak Tommy untuk mengantarkan sesuatu padanya. Karena itu Yunan merasa heran kenapa Novan tiba-tiba datang ke apartemennya. Untuk apa kamu datang ke apartemenku? Yunan mengulangi pertanyaannya pada Novan. Novan menatap tajam pada Yunan, aku tahu kamu sudah menikah dengan Dara. Dek, Yunan terkejut mendengar perkataan Novan, bagaimana Novan bisa tahu kalau dia dan Dara sudah menikah? Kalian digerebek, kemudian dipaksa untuk menikah. Tapi aku yakin pasti semuanya hanya salah paham, aku tahu Dara wanita seperti apa, dia tidak mungkin berani berbuat begitu di luar pernikahan.
Yunan tidak mengerti mengapa Novan bersikap seolah-olah dia sangat mengenal Dara, padahal selama ini dia tidak pernah melihat kedekatan mereka di sekolah. Yunan memilih untuk tidak menjawab iya ataupun tidak, dia hanya menatap tajam pada Novan. Dara hanya mencintaiku, dia selalu bilang dia ingin menikah dengan pria yang usianya lebih tua darinya, bukan pria kecil seperti kamu. Yunan mengepalkan tangannya, lalu maumu apa? Apa kamu mau mengadukan semua ini pada papa? Novan tidak mungkin melakukannya, dia tidak ingin ayah tirinya menyakiti Dara. Aku akan bersikap seolah-olah tidak tahu tentang semua ini, karena itu kamu harus segera menyelesaikan pernikahan konyol kalian, secepatnya. Bukankah kau sudah bertunangan? Aku akan mengakhiri pertunanganku dengan Yuri. Aku dan Dara saling mencintai, kami tidak bisa dipisahkan. Karena itu akhirilah pernikahan konyol kalian secepatnya. Yunan tidak mengerti, mengapa dia begitu sakit mendengar perkataan Novan, apa benar selama ini Dara mencintai Novan? Tapi kenapa rasanya sakit membayangkannya? Apa mungkin dia telah jatuh hati pada gurunya itu? Apa ini yang dinamakan rasa cemburu? Setelah berkata begitu, Novan pun pergi meninggalkan Yunan. Yunan masuk ke dalam apartemen, dia melihat Dara yang sedang berdiri di depan pintu, seakan sedang menunggu sesuatu. Tadi aku melihat kakak kamu datang ke sini, apa dia sudah pulang? Ternyata Dara sedang menunggu kabar tentang Novan, bukan menunggu Yunan pulang. Jawab Yunan dengan nada jutek. Dia segera membuka jaketnya, lalu menyimpannya di kursi sofa. Yunan duduk di kursi sofa, begitupun Dara. Kamu bermain trek motor. Ya, aku tahu itu hobi kamu, tapi kenapa tidak mengikuti balapan motor secara legal saja, siapa tahu kamu akan menjadi pembalap terkenal. Papa tidak mengizinkannya. Yunan pernah mengikuti balapan motor beberapa kali, bahkan pernah menjadi juara nasional, tapi Pak Tommy melarangnya untuk mengikuti balapan motor lagi. Bahkan dengan kekuasaannya, Pak Tommy telah membuat nama Yunan di Banet untuk tidak mengikuti lagi balapan motor. Karena Pak Tommy masih berharap Yunan berubah, dia yang akan menjadi penerus Angkasa Group. Dara tidak mengerti mengapa sikap Yunan menjadi jutek kepadanya, padahal dia tidak memiliki kesalahan apapun padanya. Dara terkejut begitu melihat wajah Yunan yang terluka. Wajah kamu terluka, Yunan. Oh gak apa-apa kok, ini hanya... Dara tidak mendengarkan perkataan Yunan, dia segera pergi untuk mencari kotak P3K. Tak berselang lama kemudian, Dara kembali lagi, dia membawa salep luka. Dara duduk di samping Yunan, dia mengomel. Kamu pasti berantem lagi kan? Yunan enggan menjawab. Belajarlah mengatasi masalah itu dengan pikiran yang jernih, jangan selalu menggunakan otot. Dara mengomel seperti seorang ibu yang sedang mengomeli anaknya. Kemudian dia memegang wajah Yunan, mengoleskan salep pada bagian yang lebam di wajahnya. Jantung Yunan berdetak begitu hebat, karena wajah mereka sangat dekat. Sementara Dara terlihat tenang, dia masih mengoleskan salep luka pada wajahnya Yunan yang lebam, kemudian dia mengoleskan salep luka di sudut bibir Yunan yang terluka. Hati Yunan bergetar merasakan tangan Dara menyentuh bibirnya, ada sesuatu yang bergejolak di dalam jiwanya. Dia memandangi kedua bola mata Dara. Dara menjadi gugup begitu menyadari Yunan sedang memandanginya, tatapannya terasa aneh, tak seperti biasanya. Dara mencoba untuk menjauhkan jaraknya dari Yunan. Aku sudah selesai mengop. Dara tak bisa melanjutkan perkataannya, karena tiba-tiba Yunan menarik tangannya, membuat jarak mereka begitu dekat. Yunan tak bisa menahan dirinya lagi dari pesona guru cantik yang kini menjadi istrinya itu. Dara terbelalak. Tiba-tiba saja Yunan menempelkan bibir mereka. Dara masih mencoba untuk bersikap waras, dia ingin melepaskan diri, namun Yunan memeluk punggungnya, tangan yang satu lagi menekan tengkuknya, sehingga ciuman Yunan terasa lebih dalam. Jujur saja ini pertama kalinya untuk Dara, sehingga dia nampak kebingungan begitu Yunan tiba-tiba menciumnya. Tapi kenapa ciuman pertamanya harus dengan Yunan? Dara ingin melepaskan diri kembali, tapi Yunan menguncinya tubuhnya. Begitu Yunan merasakan tidak ada tanda-tanda penolakan dari Dara, dengan perlahan dia memberikan gigitan pada bibir bawah Dara, memancingnya untuk membuka mulutnya. Benar saja, perlahan Dara mulai membuka mulutnya, Yunan meneroboskan lidahnya, menyusuri manisnya bibir Dara. Yunan mengecap rasa manisnya bibir Dara, dia semakin memperdalam ciumannya.
Padahal ini juga ciuman pertama untuknya, namun nalurinya bergerak untuk mencapai apa yang ingin dia rasakan malam ini. Asteris 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 asteris. Sementara itu, Novan nampak frustasi malam ini, sampai dia mabuk berat di sebuah bar. Novan tak bisa membayangkan bagaimana Dara dan Yunan tinggal bersama di apartemen, apalagi di sana hanya ada satu kamar. Tapi Novan yakin, Dara tidak akan mencintai Yunan, dia tidak akan mungkin mau disentuh oleh Yunan, laki-laki yang umurnya jauh lebih muda dari Dara. Dara dan Yunan menikah karena keterpaksaan, bukan karena cinta. Pasti mereka akan berpisah suatu saat nanti. Satu hal yang paling dia sesali, dia telah menolak cinta Dara, dia terlalu percaya diri akan bisa melupakan wanita itu. Tapi ternyata dia semakin mencintainya dan tersiksa karena Dara terus saja menghindar darinya. Dara, aku mencintaimu. Aku akan merebutmu darinya. Kamu hanyalah milikku. Tidak ada yang boleh memiliki kamu selain aku. Dulu dia menganggap wanita hanyalah tempat pelampiasan nafsu saja, tapi setelah mengenal Dara, cintanya pada Dara membuat dia ingin berubah. Baginya Dara adalah wanita yang sangat spesial. Malam ini begitu sunyi, Dara tidak bisa tidur. Dia terus saja mengubah posisi tidurnya, memiringkan badannya ke sebelah kanan, kemudian berganti menghadap ke kiri. Dara memegang jantungnya yang berdebar-debar, bagaimana dia tidak kaget, tiba-tiba Yunan mencium bibirnya. Mungkin karena Dara baru pertama kali merasakan ada yang mencium bibirnya, sehingga dia nampak shock atas apa yang terjadi malam ini. Kenapa aku malah pasrah saja tadi? Seharusnya aku mendorongnya. Dara menggelengkan kepalanya. Menurutnya apa yang terjadi pada dirinya pada Yunan itu tidak boleh terjadi, mereka itu guru dan murid, walaupun dia tahu sekarang ini status dia dengan Yunan adalah suami istri, tapi Dara sudah berencana pergi dari apartemen setelah 1 bulan tinggal di sana. Dara tidak mungkin bisa hidup lebih lama dengan Yunan, karena dia memang tidak memiliki keinginan untuk menjadi istri Yunan selamanya. Yunan masih SMA, dia harus mengejar mimpinya. Dan juga Yunan bukanlah pria yang diinginkan oleh Dara untuk menjadi pendamping hidupnya. Dara menginginkan pendamping hidupnya adalah sosok pria dewasa yang bisa menjadi tempat dia bersandar. Bukan laki-laki bocah seperti Yunan. Mungkin dia terbawa suasana, makanya dia tidak bisa mengontrol diri. Pokoknya besok aku harus pura-pura tidak ingat dengan apa yang terjadi malam ini. Berbeda dengan Yunan, malam ini dia nampak bahagia sekali. Dia mengingat lagi bagaimana dia mencium bibir Dara, rasanya membuat sekujur tubuhnya panas. Jika seandainya tadi Dara tidak buru-buru melepaskan diri dan berlari ke kamar, mungkin saja Yunan tidak akan bisa mengontrol dirinya. Bisa saja dia hilaf. Yunan memukul keningnya, dia baru ingat Dara adalah istrinya Yunan, tidak ada kata hilaf jika dia melakukannya bersama Dara. Tapi dia tahu mungkin Dara belum siap menerimanya. Dia paham betul Dara pasti menginginkan sosok pria dewasa untuk menjadi pendamping hidupnya. Kenapa aku harus terlahir terlambat? Seharusnya aku lahir di tahun yang sama dengan dia atau aku lahir lebih dulu sebelum dia lahir. Yunan sadar sampai kapanpun dia akan lebih muda dari Dara, mungkin Dara tidak akan pernah menganggapnya pria dewasa. Yunan membaringkan dirinya di sofa, lama sekali termenung, kemudian dia tersenyum. Aku memang jauh lebih muda dari dia, tapi aku harus membuktikan bahwa aku bisa bersikap dewasa. Yunan tidak akan mundur, dia tidak akan pernah melepaskan Dara, apalagi merelakan Dara pada kakak tirinya. Kecuali jika Dara memang tidak bisa membalas cintanya dan tidak bahagia tinggal bersamanya. Asteris 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 asteris. Pagi ini seperti biasa Dara bangun lebih awal lagi, dia terkejut saat melihat ada banyak makanan di meja makan, ternyata Yunan sudah memasak banyak jenis sayuran. Bukan hanya sayur, Yunan juga menambahkan ayam goreng dan juga cumi asam manis. Kakakmu yang masak semua ini? Tanya Dara pada Yunan, rasanya sangat mustahil laki-laki bandel seperti Yunan bisa memasak. Sebenarnya Dara masih canggung jika mengingat kejadian semalam, tapi dia harus berpura-pura bersikap biasa saja pada Yunan. Menganggap di antara mereka tidak terjadi apa-apa semalam. Tentu saja, aku yang memasak. Aku belajar di Google. Kamu gak usah nyuci, biar aku aja yang nyuci. Sikap Yunan begitu tenang,
Dara pikir mungkin Yunan juga sudah melupakan kejadian semalam. Yunan segera pergi ke kamar mandi. Dara masih mematung, dia tidak mengerti mengapa sikap Yunan berubah 180 derajat. Yunan tiba-tiba menyiapkan sarapan pagi untuk mereka, dan sekarang dia yang akan mencuci pakaian. Ngomong-ngomong soal mencuci pakaian, Dara baru ingat tentang bagian pakaian yang tidak boleh terlihat oleh Yunan. Dara membelalakan mata. Dara bergegas berlari ke kamar mandi. Yunan yang sedang memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, dia segera menoleh ke arah Dara. "Kenapa?" tanyanya. Dara membulatkan mata karena pas dia ke sana Yunan sedang memegang BH punya Dara. Yunan tidak sempat memasukkannya ke dalam mesin cuci keburu dipanggil oleh Dara. "Kenapa?" Yunan mengulangi pertanyaannya, dia tidak sadar dengan apa yang dia pegang, karena dia sedang fokus memandangi Dara. Yunan mengerutkan keningnya, mengapa wajah Dara memerah? Dia tak sengaja melirik ke arah tangannya, dia kaget saat menyadari apa yang sedang dia pegang, ternyata dia sedang memegang BH. Aku sedang memasukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci." Wajah Yunan juga memerah, sialnya dia jadi membayangkan bagaimana isi di dalamnya. "Sebesar apa kira-kira?" "Gak usah, biar aku saja yang nyuci." Dara segera merebut BH dari tangan Yunan. Kemudian dia memasukkan BH ke dalam mesin cuci, bersama pakaian lainnya. Dara masih bernafas lega karena Yunan mungkin belum sempat melihat celana dalamnya. "Memangnya kenapa aku gak boleh nyuci? Apa kamu takut aku akan melihat pakaian dalam kamu?" Dara menjadi gelagapan ditanya seperti itu. Bukan begitu tapi." Dara tidak meneruskan perkataannya begitu melihat Yunan nyengir. "Kenapa nyengir? Kamu lucu kalau terlihat panik begitu." Dara menghela nafas sebentar, kemudian dia menatap Yunan dengan tatapan serius. "Yunan, kamu harus ingat bagaimanapun juga aku ini guru kamu, jadi aku ingin." Yunan memotong perkataan Dara, dia tersenyum. "Oke, di sekolah kamu adalah guru aku. Tapi di apartemen kamu adalah istriku. Maksud aku bukan begitu. Tapi faktanya begitu, kenyataannya kamu adalah guruku dan istriku juga. Aku menunggu kamu di ruang makan." Yunan segera pergi ke ruang makan. Dara mengerutkan keningnya, apa dia salah makan? Kenapa dia sekarang bersikap manis padaku?